Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan perhatian-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami kembali membutuhkan-Mu untuk menolong kami saat membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami khususnya mengenai hari Sabat yang Kau tentukan bagi kami. Kami ingin mengerti tentang Sabat ini secara tepat agar kami pun dapat mewujudkannya dengan baik. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 12 yang berbunyi demikian. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penetapan Sabat bukanlah suatu kewajiban yang harus ditaati, melainkan suatu ketentuan yang penuh anugerah dari Allah yang menciptakan dan mengenal kita. Saudara-saudara, Allah menciptakan kita manusia dengan keterbatasan dan ada batas-batasnya. Jika kita mengingat kembali kisah penciptaan, satu-satunya makhluk dalam kisah tersebut yang tidak memiliki batas apapun adalah Sang Pencipta. Kita semua memiliki batas. Ada batas waktu, tenaga, karunia, dan hikmat. Bukankah kita tidak pernah mendapatkan 30 jam dalam sehari? Bukankah kita tidak pernah diberi 10 hari dalam seminggu? Bukankah kita tidak pernah mengalami 40 hari dalam sebulan? Dan bukankah kita tidak pernah diberkati dengan tahun yang terdiri dari 450 hari? Saudara-saudara, dalam hikmat Allah yang tidak terbatas dan dalam rencananya menyusun kehidupan manusia, terbukti Ia mengatur kehidupan manusia ada batas waktunya. Ia menetapkan batas waktu bagi kita semua dan tidak ada yang melampaui batas-batas tersebut, atau tidak ada waktu lagi yang bisa didapati kita. Ya, kita semua hidup dalam batas waktu yang telah ditetapkan Pencipta untuk kita. Demikian juga kita memiliki batas fisik yang signifikan. Kita tidak memiliki energi fisik, mental, emosional, atau spiritual yang tidak terbatas, sehingga menjadi lelah adalah pengalaman semua manusia. Kita semua tahu bagaimana rasanya kehabisan tenaga. Kita semua tahu bagaimana rasanya mental dan emosi kita terkuras. Kita semua pernah mengalami masa-masa di mana kita ingin terus maju, tetapi kita tidak memiliki kekuatan. Saudara-saudara, dengan kondisi manusia yang diciptakan memiliki keterbatasan demikian, Allah dalam hikmat dan kasih-Nya, Ia menetapkan Sabat. Sebagaimana diungkapkan di Keluaran 23 ayat 12 yang berbunyi, selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Saudara-saudara, panggilan Sabat ini sebenarnya bermaksud agar kita mau merendahkan hati, mengingat akan keterbatasan kita. Sekaligus juga merupakan suatu karunia bagi kita, yaitu mengingatkan kita bahwa Tuhan mengerti kita, sehingga Ia tidak memanggil kita untuk hidup melampaui batas yang telah Dia tetapkan bagi kita. Dapat dikatakan juga
Sabat merupakan kebebasan untuk beristirahat, baik beristirahat secara fisik maupun secara rohani. Dan kedua hal ini, yaitu istirahat fisik dan istirahat rohani ini, sangat dibutuhkan oleh manusia yang terbatas di dunia ini. Saudara-saudara, harus diakui, secara rohani manusia juga tidak diciptakan untuk mandiri atau berdiri sendiri. Tetapi manusia termasuk kita dirancang untuk hidup bergantung pada pencipta kita dan hidup di dalam Dia atau bersama Dia. Dan dengan kita di dalam Dia atau bersama Dia, barulah kita bisa menemukan hidup yang sesungguhnya dan memiliki kekuatan hidup dan kesempurnaan hidup. Jadi, Sabat diberikan Allah bukan agar kita bisa sekedar beristirahat atau menikmati istirahat fisik, tetapi agar kita pun bisa beristirahat di dalam Allah atau menikmati kebersamaan dengan Allah, agar kita pun bisa memiliki kekuatan dan kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kepercayaan pada diri sendiri dan hidup mandiri tanpa di dalam Allah atau tanpa bersama Allah dapat dikatakan sebagai jalan menuju kehancuran dan kematian, dan bukan sebagai jalan kebenaran menuju kehidupan yang sesungguhnya. Maka kita perlu mengakui kebutuhan sesungguhnya dari kehidupan kita, yaitu mengakui keterbatasan kita dan mau mendekat kepada Allah yang adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang tidak habis-habisnya. Maka kita pun akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya tersebut. Jadi, Sabat sangat bermakna bagi kita, merupakan karunia Allah bagi kita yang bisa membawa kita menjauh dari pekerjaan kita, namun bisa membawa kita mengingat siapa kita dan siapa Allah, agar kita pun bisa dengan ketenangan menundukkan diri kepadanya, dan kita pun bisa menemukan kehidupan di dalam Dia dan mendapatkan kekuatan di dalam Dia. Kiranya Sabat yang sangat bermakna ini dapat kita terapkan di kehidupan kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau tahu siapa kami dan Engkau pun begitu peduli kepada kami. Dalam keterbatasan kami di dunia ini, Engkau memberikan kasih karunia-Mu sehingga Engkau menentukan Sabat kepada kami, agar kami bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya dan memiliki kekuatan dalam perjalanan di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menuntun kehidupan kami untuk dijauhkan dari kehancuran dan kematian yang membinasakan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.